mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Jadi dia bilang Habib Utsman bin Yahya itu mufti pertama dan mufti terakhir. Anda coba lihat di foto-foto, Anda bandingkan wajah orang etnis Timur Tengah dengan wajah orang Eropa. Berbeda jauh. Jadi kalau orang Eropa itu kebanyakan atau orang-orang Belanda itu punya mata yang biru. Salah satu tokoh yang menjadi anteknya Belanda dan dulu jelas disumpah dan dijadikan sebagai muftinya Belanda atau muftinya Batavia itu adalah Habib Utsman bin Yahya. Dan sekarang juga banyak timbul pertanyaan, sebenarnya Habib Utsman bin Yahya itu orang Hadramaut Yaman ataukah orang Belanda? Kalau dilihat dari postur tubuhnya atau bentuk fisiknya, tidak menunjukkan ciri khas dia adalah etnis dari Yaman. Tapi kenapa kok sebutannya Habib? Apakah sebutan Habib atau panggilan Habib tidak hanya khusus bagi para imigran dari Yaman, tapi bisa juga untuk siapapun yang sekiranya sepakat atau sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok habaib dari Yaman. Ini ada sebuah video dari salah seorang Habib yang mungkin bagi Anda semua sudah tidak asing lagi. Ini dia menjelaskan tentang siapa Habib Utsman bin Yahya. Kita simak dahulu ataupun uraian dari Habib Lutfi bin Yahya berikut ini. Habib Utsman sendiri mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Jadi dia bilang Habib Utsman bin Yahya itu mufti pertama dan mufti terakhir. Ya karena kala itu dia menjadi anteknya penjajah Belanda. Dan tidak mungkin akan menjadi mufti lagi karena Belanda sudah keluar dari Indonesia. Kalau misalnya dia akan menjadi mufti lagi atau akan muncul mufti lagi selain Habib Utsman bin Yahya, itu menandakan bahwa penjajahan akan berlangsung di negeri ini. Tapi fakta di lapangan, Belanda sudah keluar dari Indonesia. Sehingga mufti cuma satu itu saja, mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya. Dan yang mengakui mufti itu cuma Hindia Belanda saja. Orang pribumi Nusantara tidak mengakui semua itu. Selain Syed Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Karangannya pun lebih di antara 300 kita. Belum Syekh Bagir Jogja, Zainal Abidin Uduh. Ada ulama Indonesia yang luar biasa. Dibandingkan umurnya itu tidak seimbang. Jadi itu ya, intinya itu apa yang dilakukan oleh para habaib yang ada di negeri ini. Cuma menyanjung orang yang memiliki sebutan Habib. Jadi seolah-olah Habib itu punya kualitas atau punya kekuatan atau punya kemampuan yang melebihi manusia pada umumnya. Dan di sini yang disebutkan oleh Pak Lutfi bin Yahya itu tadi adalah Habib Utsman bin Yahya. Dan kalau kita lihat posturnya atau wajahnya, kalau kita lihat di foto, kalau dia itu orang Yaman, kok matanya biru? Padahal mata biru ini kan sebagai salah satu ciri khas bangsa Eropa. Di sini orang mulai bertanya, kalau dia itu orang Yaman, kenapa matanya biru? Nah terus kalau dia itu orang Belanda atau orang Eropa, lah kok bisa dikasih sebutan sebagai Habib Utsman bin Yahya? Itu kan berarti memang sebutan Habib itu bukan gelar atau sebutan khusus bagi keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena faktanya tidak semua orang dari Yaman, tidak semua orang dari Hadramaut yang menyandang sebutan Habib. Salah satunya adalah Habib Utsman bin Yahya. Dan dari ciri fisik tersebut bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Jadi Anda coba lihat di foto-foto, Anda bandingkan wajah orang etnis Timur Tengah dengan wajah orang Eropa. Berbeda jauh. Jadi kalau orang Eropa itu kebanyakan atau orang-orang Belanda itu punya mata yang biru. Tapi kalau orang Timur Tengah itu jarang. Jadi coba Anda lihat secara seksama.
Dan dari sini kita juga menjadi paham dan menjadi yakin bahwa ya memang sebutan habaib atau sebutan habib itu bukanlah sebutan untuk keturunan Nabi. Karena di sini jelas Habib Utsman bin Yahya ini punya paras atau wajah Eropa kok disebut sebagai habib. Jadi kan sudah tidak masuk akal. Dan bagi Anda semua yang masih percaya kalau habaib adalah dzurriyyah Nabi, coba Anda itu belajar dengan seksama, coba Anda itu perhatikan dengan seksama tentang apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi jangan hanya Anda itu takut kualat, takut tidak mendapat syafaat dan lain-lain karena mereka dianggap sebagai cucu Nabi. Secara logika, yang mengatakan mereka adalah dzurriyyah Nabi, yang mengatakan mereka adalah cucu Nabi, itu kan kalangan mereka saja. Jadi kalau istilahnya keluarga yang menyanjung ya cuma keluarga mereka saja. Jadi kenapa Anda yang berada di luar keluarga mereka kok ikut-ikutan menyanjung mereka? Dan yang belum lama ini juga tentang Haul Gresik ya. Haul Gresik itu kan di mana di situ di daerah Gresik kita juga masih tahu sejarahnya bahwa dulu itu yang berdakwah Islam pertama di daerah Gresik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah salah satu wali songo. Dan beliau ini termasuk sesepuh dari Wali Songo. Selain Syekh Maulana Malik Ibrahim, ada juga Sunan Giri. Tapi apa yang kita lihat, belum lama ini di sana ada haul seorang Habib dengan nama Habib Gresik atau Haul Gresik. Ini kan sama saja ingin menggeser peran Wali Songo yang ada di negeri ini. Seolah-olah si Habib yang dihauli tersebut memiliki jasa besar bagi bangsa ini. Padahal fakta di lapangan jasanya itu tidak ada. Kalau mungkin berjasa ya mungkin cuma berjasa terhadap klan mereka atau terhadap keluarga mereka Ba'alawi. Kalau terhadap orang-orang di luar Ba'alawi ya bisa dikatakan tidak ada manfaatnya. Dan kalau kita lihat juga kalau misalnya Habib ini benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, kenapa sih dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia ini mereka hidupnya itu hanya berkelompok, hanya satu klan mereka saja? Kenapa tidak mau berbaur dengan masyarakat yang ada di negeri ini? Dan juga tentang sikap atau cara hidupnya, itu kan terlihat banget bahwa mereka itu merasa memiliki ras atau memiliki kasta lebih tinggi daripada orang pribumi. Kita lihat bagaimana mereka memperlakukan kiai dan ulama di negeri ini. Dan sebagai salah satu contoh juga, misalnya kemarin di Haul Gresik, apakah kita lihat ada ulama atau kiai pribumi Nusantara yang diundang di acara tersebut? Kan kita tidak tahu, tidak ada dalam video bahwa kiai atau ulama Nusantara atau kiai pribumi yang diundang menghadiri acara Haul Gresik. Ya kita memang tidak berharap atau tidak menginginkan hal itu, tapi itu sebagai salah satu bukti saja bahwa mereka itu memang tidak menghargai para kiai dan ulama Nusantara. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kiai dan ulama Nusantara. Ketika mengadakan suatu acara, seringnya mereka yang masih menjadi jongohnya habaib itu masih mengundang habaib. Jadi di sini juga berbeda. Makanya sekarang itu kita itu harus belajar lebih selektif lagi, belajar memahami keadaan ini. Kalau misalnya mereka itu habaib memang benar-benar dzurriyyah Nabi, ya otomatis dalam kelakuannya tidak akan seperti itu. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang adalah kita itu harusnya itu mencintai, menghargai, menghormati kiai dan ulama Nusantara yang notabene mereka itu kalau diurut-urutkan nasabnya itu justru nyambung kepada Rasulullah SAW meskipun mereka kebanyakan tidak punya buku catatan nasab. Berbeda dengan klan Ba'alawi ini, meskipun mereka punya buku catatan nasab yang dicatat oleh Robito Alawiyah, tapi kalau kita melihat dari hasil tes DNA-nya ternyata haplogrupnya itu G, itu artinya tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Dan kembali tentang Habib Utsman bin Yahya tadi, menurut Anda Habib Utsman bin Yahya itu orang Eropa ataukah orang dari Yaman? Kalau orang dari Eropa, kenapa dikasih gelar Habib? Kalau orang dari Yaman, kenapa kok matanya biru? Kalau menurut pendapat saya, bisa jadi Habib Utsman bin Yahya itu adalah orang Belanda. Karena dari ciri fisiknya, misalnya dari matanya yang biru, itu tidak bisa dibohongi. Itu menunjukkan bahwa dia itu memang orang Eropa. Dan dari sebutan atau namanya saja, itu kan jelas, Snok Hugronje, itu kan nama Belanda. Dan itulah sebagai salah satu bukti atau sebagai salah satu kunci bahwa memang sebutan habaib bukanlah sebutan untuk keturunan Kanjeng Nabi.